Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang begitu nyata. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, bahkan apa yang akan Kau kerjakan hari-hari ke depan atas gereja ini Tuhan. Tiba saatnya buat kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami meletakkan setiap pikiran yang dibangun oleh keangkuhan, dan biar kami letakkan di bawah kaki Kristus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua yang mendengar, baik yang ada di sini maupun di rumah. Roh Kudus, biar Kau yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa, Spirit of Revelation, Spirit of Wisdom, turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi aku berdoa biarlah Roh-Mu yang memampukan hamba untuk bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Roh Kudus, urapi kami. Kami sadar tanpa Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Dan pagi hari ini semua pemberitaan firman kami percayakan, kami letakkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bekerjalah pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih dan bekerjalah secara bebas. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah, bahkan yang menonton siaran ulang sekalipun, mereka boleh diberkati melalui kebenaran-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. God bless you. Saya hari ini melihat ada begitu banyak wajah-wajah baru yang baru pertama kali datang. Saya sebagai gembala dan juga seluruh tim pengembalaan mengucapkan welcome untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, saudara. Amin, saudara. Kita kasih big applause semua, saudara. Saya melihat di sini ada beberapa wajah baru. Welcome to the house. Dan kita senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema daripada kita 1 bulan ini, yaitu plug in. Katakan sama-sama plug in. Plug in itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya adalah terhubung, saudara. Dan kita, berapa banyak kita diberkati dengan apa yang dilakukan oleh para penari tadi, saudara. Amin, saudara. I'm very appreciate. Yuk kita kasih big applause buat mereka, karena saya tahu mereka mempersiapkannya dengan sangat luar biasa. Bahkan kemarin istri saya juga ikut, beberapa teman-teman di sini juga ikut. Mereka mempersiapkan sampai tengah malam, saudara, kurang lebih sampai 12.30-an. Mereka menyiapkan semuanya, memasang tali-tali dengan sebuah tujuan, dengan sebuah tindakan profetik bahwa semua kita akan terhubung, terkonek dengan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saya mengucap syukur untuk pesan yang begitu kuat yang disampaikan oleh para penari tadi buat kita semua. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya, di mana kemarin saya sudah ngomong sama Anda, kita bisa renungkan kembali dalam hidup ini. Anda terkoneksi dengan apa, saudara? Ada begitu banyak media sosial, ada begitu banyak dunia, hal-hal yang lain, dan membuat kita terhubung kepada semua hal itu. Tapi apa yang paling terpenting, saudara? Kita ini harus connect dengan siapa? Kita ini harus plug in dengan siapa? Dan pagi hari ini, saudara, ketika saya merenungkan selama beberapa minggu terakhir, Roh Kudus bicara kuat sekali di hati saya tentang 2 hal yang harus dilakukan kalau kita plug in sama Tuhan. Yaitu yang pertama adalah connect with God. Katakan sama-sama connect with God. Yang kedua adalah make disciple. Katakan make disciple. Itu sebabnya, saudara, khotbah saya hari ini adalah connect with God and make disciple. Bagaimana kita terhubung dengan Allah dan juga kita memuridkan orang lain. Menurut saya, saudara, ini adalah sebuah hal yang sangat penting yang harus dilakukan bagi orang-orang yang tinggal terhubung dengan Allah. Mereka akan always connect with God,
dan mereka akan make disciple dalam kehidupan mereka. Tadi kalau Anda perhatikan para penari, mereka membuat sebuah tarian profetik di mana ada ayat firman Tuhan, yaitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini juga yang saya mau sampaikan buat saudara. Dikatakan seperti ini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Kalau saudara perhatikan Matius 28 bukan sebuah message biasa. This is the Great Commission yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, dan dia berkata, go and make disciple to all nation. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang terakhir dia bilang, kamu harus tahu bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini adalah sesuatu yang penting dari ayat ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya menemukan ada dua hal yang sangat penting yang harus Anda dan saya pahami dalam kehidupan kekristenan. Buat saya, the goal of the Christianity adalah salah satunya yang harus kita lakukan adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini, di mana Anda dan saya yang pertama adalah connecting with God. Katakan sama-sama, connecting with God. Hari ini kita akan belajar dua hal garis besar. Secara garis besar ada dua hal yang penting yang menjadi pokok pembahasan kita. Yang pertama adalah bicara tentang connecting with God. Bagaimana kita ini dalam kehidupan ini terhubung dengan Tuhan, saudara. Ada beberapa poin dari connecting with God. Yang pertama, what is the importance of the connection? Kita akan belajar pentingnya sebuah hubungan atau koneksi. The importance of connection. Kita akan belajar sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ini adalah tema kita satu bulan ini, saudara. Dari tanggal 1 sampai hari ini, bahkan nanti minggu depan kita akan bahas Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, atau barang siapa plug in, terhubung, terkonek, dan tinggal di dalam Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Di sini kalau Anda perhatikan, ranting tidak dapat berbuah jika tidak terkoneksi. Katakan terkoneksi. Ingat saudara, Yesus adalah sumber yang benar. Kita harus terkoneksi, baru kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Minggu pertama ketika saya meletakkan dasar tentang plug-in ini, saudara, yaitu connect kepada sumber yang benar. Kita harus connect, tapi bukan sembarang connect. Seperti yang saya katakan di pertama kali saya khotbah di minggu pertama, Anda itu terhubung dengan apa, dengan siapa, akan menentukan seperti apa kehidupan Anda. Ada begitu banyak orang connect dengan hal-hal duniawi, terhubung dengan hal-hal yang begitu banyak. Seperti yang saya kasih gambaran, ada begitu banyak anak-anak muda generasi Z saat ini, mereka begitu gampang terhubung dengan yang namanya media sosial. Mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, mulai dari YouTube, mulai dari semuanya. Dan saya mau kasih tahu, hari-hari mereka lebih banyak habis waktu mereka di dalam hal-hal seperti ini, saudara. Mereka begitu banyak terkoneksi, terkonek dengan hal-hal yang banyak sekali, hal-hal yang seperti itu, saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda mau berkoneksi dengan Tuhan, Anda harus ngerti koneksi yang benar, saudara. Dan saya mau kasih tahu, Yesus adalah sumber yang benar. Ada amin, saudara. Itu sebabnya kita harus plug in di dalam Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan sumber yang benar ini, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif, saudara. Jadi kalau bicara tentang connecting with God, kita harus ngerti the importance of connection. Yang terpenting dari koneksi, dan kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita nggak connect sama pokok anggur yang benar, hidup kita nggak akan berbuah. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya pastikan bahwa
the importance of connection. Anda harus ngerti kenapa itu penting koneksi. Karena di luar Kristus kamu gak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Kenapa kita harus berkoneksi dengan Yesus? Karena Dia adalah sumber kehidupan. So kalau kamu mau mengalami kehidupan, kamu harus connect kepada sumber kehidupan, supaya kita bisa mengalami yang namanya kehidupan. This is the importance of connection. Kalau Anda tanya kenapa penting koneksi yang benar, supaya kita mengalami hal yang benar. Yesus berkata, I'm the truth, aku adalah kebenaran. Kalau kamu mau hidup benar, kamu mau mengalami yang namanya kebenaran, percaya kata saya, Anda harus connect kepada kebenaran itu sendiri. Dan Yesus berkata, I'm the truth, I'm the way, and I'm the life. Aku adalah kehidupan. So kalau kita mau hidup kita mengalami kebenaran dan hidup dalam kebenaran, ada di dalam jalan kebenaran, jangan ikuti pendeta, jangan ikuti siapapun. It doesn't matter saya pendeta, saya gak pernah ngajari Anda untuk ikuti saya. Tapi kita harus mengikut sumber yang benar. Sumber yang benar adalah Kristus. Because the only one, satu-satunya yang benar adalah Kristus. Saya juga masih belajar untuk hidup benar. Kita semua hidup benar. Anda harus ikut saya cuma satu, ikut saya bagaimana cara saya mengikuti Tuhan, bukan mengikuti saya. Kalau saya khotbah lalu tiba-tiba semua jemaat depend on me, semua apa-apa Pastor Robert, berarti saya salah khotbah selama ini. Saya harus mengkhotbahkan Kristus, bagaimana Anda dan saya belajar untuk kita depend on Him. Kita terhubung dengan Tuhan, kita terkonek sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami waktu tadi penari dengan tarian propetik mereka, mengangkat firman Allah, lalu memberikan benang-benang merah ke setiap orang. Dan merah itu bicara tentang connection kita terjadi because of the blood of Jesus. Adalah darah Yesus. Oleh darah Yesus Anda dan saya penuh keberanian untuk masuk dalam tempat kudus Allah. The connection yang diberikan adalah melalui the blood of Jesus. That is the power, the blood of Jesus, yang membuat kita bisa dengan senang, dengan penuh keberanian, bisa plug in dengan firman Allah dan Tuhan itu sendiri, saudara. Sehingga hidup kita jadi benar, saudara. Dan saya percaya ketika kita tadi bergandengan tangan, kita plug in, saudara. Saya nggak bisa nahan air mata. Saya cuma bilang, Tuhan, I pray semua jemaat di tempat ini, mereka bisa plug in dengan Tuhan. Mereka bisa depend on God. Mereka bisa menyatu dengan Tuhan. Karena satu-satunya tujuan saya mengembalakan, mengkhotbahkan apapun cuma satu, membawa Anda kepada Kristus, saudara, bukan kepada gereja. Gereja punya kelemahan, gereja punya keterbatasan. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah gak punya keterbatasan. Anytime, 24 jam. Ketika Anda membutuhkan orang, membutuhkan pertolongan, Anda menghubungi siapapun, tidak ada yang bisa connect dengan Anda. Mungkin mereka lagi istirahat, mereka lagi tidur. But the Bible say, aku penjaga Israel dan tidak pernah terlelap, saudara. Dia senantiasa menjagai Anda. Itu sebabnya, saudara, pastikan diri Anda terkonek dengan sumber yang benar. Dan sumber yang benar satu-satunya adalah Kristus, saudara. Yang setuju katakan amin. Dikatakan di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ranting yang di luar aku tidak menghasilkan buah. That is the importance of connection. Hal yang kedua bicara tentang connecting with God, yaitu ways to connect with God. Caranya gimana supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan? Saya mau membawa Anda moving forward step by step, supaya Anda ngerti the importance of connection. Dan yang kedua, way, jalannya gimana, caranya gimana, supaya kita bisa connect sama Tuhan. Ada amin, saudara. Yang pertama, jelas sekali, saudara, the only one, satu-satunya jalan, salah satu yang paling penting, yang menjadi basic, yang menjadi dasar how we can connect with God is prayer. Katakan sama-sama, doa. Doa adalah salah satu jalan yang sangat dasar, yang sangat sederhana, yang sangat simple, yang bisa dilakukan oleh semua orang, semua kalangan, semua latar belakang apapun. Doa adalah jalan yang terbaik bagaimana kita bisa connect with God. Even Jesus Christ himself, selama dia ada di dunia, saudara, dia juga melakukan doa, saudara. Ada beberapa ayat, Anda bisa capture ayat ini lalu renungkan sama-sama.
Yang pertama saudara, dalam Lukas pasal 15, pasal 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia khotbah dan disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Akan tetapi, dengar baik-baik, ini menarik sekali. Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ada berapa banyak kita pendeta, kita melayani di atas mimbar, pelayanan, but we don't have a time untuk menyendiri dan berdoa. Dengan alasan saya sibuk kerja pastor. Oh, ada banyak proyek, saya nggak sempat untuk doa. Next lah, saya pasti datang ke gereja untuk doa. Ada juga yang bahkan mengatakan, aku ini pelayanan, aku ini melayani itu penting, mendoakan orang penting, melayani itu bagus, kerja itu bagus. Tapi kamu jangan lupa satu, bahwa kita harus connect dengan sumber A, yaitu anggur, sumber pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Karena ingat, the important of connection. Di luar Yesus kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kita rentan, saudara. My mom selalu tiap hari ngomong gini, satu hari aja aku hidup tanpa Yesus mati, gak ada gunanya. Every single day in my life, aku mau doa dan cari Tuhan. Every time saya bangun jam 12, saya bangun jam 3, saya bangun jam 2, I always see, saya selalu lihat dia berdoa. Dan dia doa. She's a woman of prayer, wanita yang selalu berdoa. Makanya dia terkonek sama Tuhan. Ada apa-apa dia nanya Tuhan, cepat sekali dapat jawabannya. Kenapa? Connection. Dia mengerti the important of connection, dan dia ngerti bagaimana caranya membangun koneksi dengan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Lihat di sini, Yesus melayani dan banyak orang datang untuk mendengarkan khotbah Yesus. Dan tiba-tiba banyak orang yang minta didoakan. Tapi Alkitab mengajar kita sesuatu yang unik dan menarik. Yesus mundur, mengundurkan diri, dan dia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Bukan menghindari pelayanan, tapi dia berdoa. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Sederhana sekali. Bagi Yesus, hubungan dengan Bapaknya itu jauh lebih penting dari pelayanannya di muka bumi, saudara. Anda para pendeta, hamba Tuhan, melayani sebagai apapun, dengar baik-baik. Hubunganmu dengan Tuhan lebih penting dari pelayananmu. Hubunganmu dengan Tuhan lebih penting daripada khotbahmu. Hubunganmu dengan Tuhan lebih penting dari semua permainan musikmu yang hebat. Hubunganmu dengan Tuhan lebih penting dari semua tarianmu yang bagus, model apapun, saudara. Kamu harus ngerti the important of connection, bahwa di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Hidup ini rentan. Anda keluar dikit ya begitu banyak godaan, cobaan. Kita ini seperti domba yang jalan di tengah-tengah serigala. Setan mau menangkap saudara, menerkam saudara, menghancurkan hidupmu. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha muda ngomong, wah istri saya khawatir, kenapa? Saya takut diganggu oleh cewek-cewek. Hari-hari ini ngeri sekali. Baik itu ke tempat gym, ke tempat kantor, ada begitu banyak orang yang menggoda dan sebagainya. Dosa begitu berat sekali katanya. Saya bilang, that is the reality of life sekarang. Sekarang saudara, bukan cuma cowok yang menggoda cewek, cewek juga menggoda cowok, dan macam-macam terjadi. Dan saya mau kasih tahu, di luar Yesus kamu akan rentan jatuh dalam dosa. Even pendeta sekalipun, kalau dia nggak tinggal dalam Yesus, tidak berdoa tiap hari, rentan untuk jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar pokok anggur yang benar. Kalau kamu mau hidup benar, saudara, kamu harus melekat pada sumber yang benar. His name is Jesus, adalah Yesus, karena dia sumber yang benar, saudara. Yesus mengundurkan diri dari semua pelayanan, dan dia pergi berdoa. Ada waktunya di mana kita harus stop sebentar, nggak usah pusing dengan pelayanan. Bukan berarti menyepelekan atau menganggap remeh pelayanan, tidak. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu juga perlu di-recharge kembali. Ibarat sebuah handphone kamu pakai terus low bat, kamu tetap telepon, maka koneksinya akan putus. Kenapa? Karena nggak di-recharge kembali. Ada waktunya Anda pakai telepon, ada waktunya Anda stop semua kegiatan, Anda harus connect. Dan waktu Anda connect, jangan pakai handphone. Kenapa? Nggak akan ngecasnya lama, butuh waktu.
Sama dalam pelayanan juga gitu, ada waktunya Anda mengundurkan diri, pergi ke tempat sunyi dan berdoa, di mana only between you and God. Dan disitulah kamu akan di-recharge seluruh kehidupanmu. Tahun ini saudara, kami masuk pelayanan 25 tahun saudara, melayani Tuhan. Memang sih masih seumur jagung. Ada pendeta yang melayani 25 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi bagi kami sampai hari ini kita masih bisa eksis dan melayani Tuhan. Karena satu saudara, every single day in our life we start with pray. Gereja ini yang terpenting, setiap hari ada doa pagi. Dan jam 5 pagi every single day kami sekeluarga pasti akan datang doa pagi. Karena kami merasa bahwa salah satu cara supaya kita terhubung dengan Tuhan adalah doa. Dan doa itu penting sekali. Di gereja ini kalau Anda tanya, Pastor, apa kegiatan yang paling penting di gereja ini? Yaitu doa, saudara. Dan saya selalu ngomong sama semua leader di gereja ini, if you wanna become the leader of the church, satu hal yang paling basic yang harus Anda lakukan adalah morning prayer. Dengan siapa Anda memulai hari itu, pagi itu, akan menentukan seperti apa hidup Anda sepanjang hari itu, saudara. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar. This is a morning pray. Saya sering di sini ada conference jam 5 pagi. Saya diejek oleh pendeta, dia bilang even Jesus masih tidur katanya. Masa kebaktian jam 5 pagi? Saya kasih tahu dia nggak baca Alkitab berarti, saudara. Lihat Markus pasal 1 ayat 35 bilang gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Artinya subuh. Setuju katakan amin. Apa yang dilakukan Yesus? Dia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Jadi kalau kamu ngomong what is the biblical foundation doa pagi, sangat ada, saudara. Yesus sekalipun dia juga Tuhan 100%, dia manusia 100%, dia nggak butuh doa sebenarnya. Dia bisa lakukan mujizat, tapi dia mengajarkan kita, memberikan teladan bagi kita. Kalau kita sebagai manusia, we need to pray. Kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Kita perlu terkoneksi dengan sorga. Jadi percayalah, buat saya nih ya, kalau kamu mau hidupmu mengalami hal yang ajaib sama Tuhan, I invite you every morning 5 o'clock, jam 5 pagi, come to the church dan berdoa sama-sama. Dan kamu akan lihat, kamu akan mengalami perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Hari ini kalau kita bisa mengalami begitu banyak keajaiban di gereja ini, masuk tahun yang ke-22, saya kasih tahu, because we start every morning with morning prayer. Itulah kekuatan gereja kita, yang percaya katakan amin. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Ini doa semalaman ceritanya. Tadi morning prayer. Jadi apa sih maksudnya? Jadi buat saya ya, berdoa itu ya senantiasa, pagi, siang, malam. Raja Daud berkata, 1 hari 7 kali dia berdoa dan mencari Tuhan. Daniel 1 hari berapa kali dia berdoa dan mencari Tuhan. Saya beritahu buat Anda, sangat penting buat kita, sebanyak mungkin, as much as you can, kita harus terus berdoa kepada Tuhan, supaya kita terus connect with God. Ada amin, Sarah. Lukas 22 ayat 41 sampai 42 berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dia berdoa, saudara. Ada banyak orang dari luar kota datang, mereka berkata, Pastor, aku kagum dengan gerejamu. Kenapa orang-orang yang doa pagi bawa anaknya dari bayi doa pagi? Saya bilang, anak saya JJ, dari 6 bulan saya sudah bawa dia mission trip. Saya khotbah di tengah lapangan, itu anginnya kencang sekali. Dia 6 bulan, saudara, dan digendong oleh ama, saudara. Dan saya berkhotbah di tengah lapangan KKR, saudara, dan saya bawa dia kemanapun dia pergi. Dari kecil dia sudah pergi kemana-mana. Kemanapun kami pelayanan, kami bawa dia. Sampai saya diomongi orang, anak korban pelayanan. Tapi sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan, dia 17 tahun, dia sudah selesai kuliah. Dan orang bilang, kok bisa anak 17 tahun sudah selesai kuliah? Saya bilang, because the grace of God, anugerah Tuhan. Dia mengalami akselerasi sekolah dari kelas 1 naik kelas 3 dalam 1 tahun. 1 tahun itu dia naik 2 tingkat.
kelas 3 naik kelas 5. Dan waktu itu saudara, saya bersyukur sama Tuhan, by the grace of God, dia ngalami banyak sekali percepatan demi percepatan. Sekarang dia 17 tahun, dia sudah selesai kuliahnya, dan dia melayani Tuhan. Dan saya ngomong sama dia, sampai hari ini, kamu tahu gak, dari kamu kecil, dari kamu bayi, kamu tuh dibawa oleh dad sama mami ke gereja dengan satu ranjang kecil, ditaruh waktu baby. Dari kecil saya sudah latih dia untuk baca Alkitab. Saya bilang gini, ingat, kita punya filosofi, punya value dalam keluarga. Salah satu keluarga kami punya motto seperti ini, no Bible, no breakfast. Saya gak akan kasih kamu makan sarapan pagi sebelum kamu baca firman Tuhan. Minimal baca 1 pasal dulu, makan, nanti lanjutkan lagi. Lalu dia ngomong, Dad, aku umur setahun baca 1 pasal, 2 tahun 2 pasal, 3 tahun 3 pasal, karena kami bacain. Ketika dia umur 17, 15, 14, saya tanya dia, kamu masih tingkati gak baca Bible-nya? Tingkati, Dad. Kenapa? Dalam hidup kami saya selalu ngomong, kalau kamu bisa ada hari ini, itu karena Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Dalam keluarga kita ya, doa itu penting sekali. Alkitab itu penting sekali. Ada amin, saudara. Karena saya percaya, saya yakin 1000%, doa itu penting sekali. Jadi anak saya, lalu anaknya Tommy, Bev, dari bayi saudara dibawa doa pagi. Anaknya beberapa anak, Johan, anak Vito, anak Ricky, anak semua anak di sini saudara, mereka besar di doa pagi. Tapi percayalah, saya yakin dan percaya, the future is bright. Anak-anak mereka akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan hal yang ajaib di tengah-tengah keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Pray is the way to connect with God. Yang kedua, apa sih kira-kira bagaimana caranya, jalannya supaya kita bisa connect with God? Yang kedua adalah jelas sekali, yaitu firman Allah. Katakan firman Allah. Firman ini penting. Saya sering cerita tentang kesaksian anak saya. Waktu dia masih kecil, saya tanya dia, do you have read your Bible this morning? Oh ya, aman deh, tenang. Sampai malam dia sudah mau tidur, udah ngantuk, dia belum baca Alkitab. Dan dia sudah tidur. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya bangunin saya. Dia nangis waktu kecil. Saya bilang, I don't care. Kamu harus baca Alkitab dulu baru tidur. Saya nggak mau kayak orang tua lain. Ya udahlah, kasihan. Besok aja, besok 2 kali lipat. Saya bilang, udah. Every single day in your life, kamu nggak boleh lupakan Tuhan. Even 1 hari pun, jangan pernah lewatkan Tuhan. Baca Alkitab. Oh Dad, ngantuk, besok aja. Enggak, saya bilang. Mungkin kamu akan benci sama Dad, tapi one day kamu akan berterima kasih sama Dad. Bagaimana Dad meletakkan sebuah fondasi yang kuat dalam hidupmu, yaitu every day must pray, every day must read the Bible. Sampai hari ini saya bersyukur, saya cuman dia 17 tahun saudara. Sampai hari ini, you boleh tanya hidupnya. Saya selalu nanya dia. I always ask him, do you have read your Bible this morning? Kenapa? Saya akan tanya itu terus. Sampai nanti dia menikah, istrinya punya istri, dan semuanya. Saya akan terus tanya dia, have you read your Bible this morning? Kenapa? Karena buat kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Firman itu penting sekali. The importance of knowing God's words. Ini beberapa ayat yang saya catat. Kenapa sih kita mesti ngerti firman Allah? Dan firman Allah itu penting sekali. Kenapa kita harus penting sekali untuk tahu kebenaran firman Allah? Yeremia 23 ayat 29 ditulis gini, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dalam the journey of life, dalam hidup kita ada banyak sekali tantangan. Ada banyak sekali mungkin bukit-bukit, batu, gunung yang menghalangi perjalanan hidup kita. Saudara, tidak ada cara lain kecuali satu, kamu hancurkan itu. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan itu kayak palu yang akan menghancurkan semua penghalang dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Firman Allah itu api yang menghanguskan, akan menghancurkan, membakar semua dosa, semua yang gak benar dalam hidupmu. Yaitu firman Allah. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, saudara. Because the word of God will set you free, akan membebaskan kehidupan Anda. Dalam keluarga kami simpel sekali, Alkitab harus menjadi fondasi yang utama. Anak saya sekarang 17 tahun. Ya ada yang nanya, Pastor,
Cici jalan sama ini ya, Cici jalan sama ini. Enggak, saya bilang, dia belum pacaran. Dia masih belum ada pacar. Tapi orang bilang, wah repot. Saya bilang, saya nggak pernah milih ras apa, gimana latar belakang ekonominya, mau dari keluarga mana, saya nggak peduli. Tapi syarat satu, harus takut Tuhan. Kalau nggak takut akan Tuhan, sorry saya bilang, nggak peduli ekonominya bagus, orangnya cantik semuanya, langsung diskualifikasi. Definitely, dia harus punya takut akan Tuhan dalam hidupnya, punya karakter yang baik dan rajin, itu aja. Saya nggak minta aneh-aneh, saya nggak peduli, saya nggak rasis orangnya, saya nggak cari orang yang hebat, orang yang ini, tapi harus takut akan Tuhan. Kalau nggak takut akan Tuhan, definitely kami akan coret dan kami bilang no. Ada amin, saudara. Tapi saudara, firman ini penting. Kalau maaf saudara, baca Alkitab aja Senin Kemis, baca Alkitab aja males, doa aja males, gimana kita mau ngalami Tuhan? Suatu ketika mama dapat penglihatan tentang gerbang. Lalu waktu gerbang itu sebelum masuk dijagai oleh para malaikat. Ada 2 malaikat besar sekali jaga gerbang itu. Lalu waktu mama mau masuk, semua orang mau masuk, malaikat itu memberikan pertanyaan. Sudah tahu pertanyaannya apa? Dalam satu hari, berapa kali kamu berdoa kepada Tuhan? Pertanyaan yang sama hari ini saya tanya. Dalam satu hari, berapa kali kamu berdoa sama Tuhan? Dalam satu hari, berapa kali kamu baca Alkitab? Kamu makan mau 3 kali, belum snack, belum jajan. Tapi kalau kasih makanan rohani seminggu sekali, itu pun dengar khotbah, itu pun sebelum khotbah, kamu ngacir kemana-mana, ke WC lama dan sebagainya, dan dengeri khotbah separuh, dan dengeri khotbah pun gak serius dengeri khotbah. Lalu kamu bilang gua udah makan kenyang. Gak bisa, saudara. Kamu harus baca Alkitab tiap hari. Khotbah itu hanya ngingeti Anda. Anda harus baca Bible-mu setiap hari. Dan saya jamin saudara, itu penting sekali dalam hidup kita. Gak peduli Anda ngomong saya sudah tua, zaman sekarang canggih saudara. Kalaupun Anda sampai gak bisa baca, dengar pakai audio Bible, gak ada alasan untuk kita gak baca firman Allah. Karena firman Allah itu penting sekali buat kita. Mazmur 119 atas ayat 105. Firman-Mu ialah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kamu mau hari-hari ke depan jalanmu terang, jalan anakmu terang, masa depan anakmu terang, pastikan dia reading the Bible every day. Bahkan saudara tahu Yosua ketika diangkat menggantikan Musa, Tuhan cuma pesan satu, jangan lupa perkatakan firman Allah, renungkan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan kiri, dan semua perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kamu mau berhasil dalam kehidupanmu, pelayananmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, keluargamu berhasil dan bahagia, renungkan firman Allah tiap hari, supaya firman Allah itu menjadi sebuah patokan dalam hidupmu. Kamu bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maaf ya, kalau kamu baca Alkitab aja masih ogah-ogah, males-malesan, cuman seminggu sekali waktu di gereja, itu pun bacanya cuman sekali lewat ayat-ayat yang dikhotbahkan saja. Lalu kamu expect Tuhan melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Saya kasih tahu, mimpi saudara. Mimpi saudara. Berapa lama Anda spend your time connect dengan Alkitab? Kita bisa connect dengan drama Korea, bisa 10 seri, 20 seri semalam-malaman sampai subuh nonton. But kita nggak pernah connect sama Alkitab sampai berjam-jam. Baca Alkitab rasanya ngantuk, dan Alkitab dipakai sebagai obat tidur, saudara. Kalau mau tidur nggak bisa tidur, baca Alkitab. Banyak sekali saya dengar itu. Dan buat saya secara pribadi, kalau saya jadi Tuhan, saya akan sedih. Kenapa? Kamu cuma pakai firmanku, perkataanku menjadi obat tidur. Kamu nggak renungkan benar-benar. Kamu nggak dengarkan firman benar-benar. Tapi kamu malah menjadikan firman Allah sebagai obat tidur kamu. Artinya kamu kurang menghargai firman Allah. Padahal firman Tuhan itu adalah pelita bagi kamu. Dunia ini sedang ada dalam kegelapan dan terus dalam kegelapan. Dan kamu harus punya pelita yang benar supaya jalanmu terang. Kamu tahu kemana kamu harus melangkah. Dan itu adalah reading the Bible. Kalau kamu gak baca firman, dengar baik-baik,
kamu gak akan ngerti apa itu kebenaran, dan kamu gak ngerti apa yang benar, saudara. Sekali lagi saya katakan ya, Alkitab itu penting sekali. Katakan, Alkitab itu penting sekali. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak meremehkan firman Allah. Anda dan saya benar-benar sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Katakan mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Ketika kita dengar khotbah, jangan ngomong, wah pendeta nyinggung saya, wah khotbahnya nyinggung saya. Tapi dengar baik-baik, memang firman Allah itu untuk mengajar kita dan untuk menyatakan kesalahan kita. Karena firman Allah itu kayak pedang bermata dua yang akan memisahkan antara roh dan jiwa, yang tajam sekali. Dan itu juga berbicara tentang dua arah, pengkhotbahnya dan juga yang mendengarnya. Tapi firman Allah itu tajam sekali, bisa memisahkan yang mana roh, yang mana daging. Sehingga kita ngerti, oh ternyata aku ini salah. Oh ternyata aku harus bertobat. Oh ternyata aku harus memperbaiki hidupku. Itulah the important of knowing God's words. Lalu saudara, Yohanes 15 ayat 7 yang terakhir, ini pasti semua orang suka. Ini yang menjadi doa mereka. Kalau mereka berdoa dan dikabulkan Tuhan, padahal mereka gak ngerti. The important of knowing God's words adalah, saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. This is the connecting with God. Gimana caranya? Kamu berdoa. Dan yang kedua, firman Allah. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita bisa connect with God? Yaitu worship. Katakan sama-sama worship. Saudara tahu, ketika suatu hari saya berdoa, Roh Kudus ngomong jelas sekali, nak, worship adalah one of the way going to deeper relationship with me. Dan saya percaya worship adalah salah satu jalan untuk kita masuk dalam hubungan yang lebih dekat, lebih dalam dengan Tuhan. Kenapa? Kalau Anda pelajari bahasa asli daripada worship, itu adalah proskuneo. Proskuneo itu adalah tersungkur di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, berlutut, berdiri, menjatuhkan atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Proskuneo itu artinya sama dengan conclusionnya adalah ciuman atau mencium. Digambarkan ibarat anjing mencium atau menjilat tangan tuannya. Dan kalau saudara mengerti tentang kata mencium atau ciuman atau apapun itu, ada beberapa esensi penting dalam worship. Yang pertama, kalau saya katakan proskuneo, ciuman, worship itu sama, karena memiliki pengertian yang sama. Dan ada 3 hal yang penting yang saya pelajari, saudara, dari kata worship ini. Yang pertama, ciuman atau worship hanya dilakukan kepada orang yang paling istimewa dalam kehidupan kita, atau yang paling dekat di hati kita. Of course, dalam hidup ini Anda gak bisa mencium sembarang orang. Gak mungkin Anda naik gokar, tiba-tiba turun gokar, terima kasih bang, bang sini bang, cium langsung abangnya. Gak mungkin. Kenapa, saudara? Karena worship, ciuman tidak dilakukan, diberikan kepada orang yang sembarangan. Ciuman yang kita berikan itu hanya kepada orang yang kita cintai, yang paling dekat dengan kita, yang paling istimewa dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Gak mungkin karena Nop ini penuh kasih, dia makan di mana-mana, ada waitress datang, makasih mbak, sini mbak, saya cium katanya. Lalu tiba-tiba dikaplok sama Leni, saudara. Walaupun kecil-kecil gitu, kalau lu macam-macam gua kaplok katanya. Kenapa? Karena ciuman tidak diberikan kepada sembarang orang, only kepada VVIP person dalam hidup kita, very important person dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara dengar baik-baik, that is the key to worship. Kalau kamu gak menjadikan Tuhan orang yang paling istimewa dalam hidupmu, you cannot worship Him. Jadi ada begitu banyak orang ngomong, oh worship itu penyembahan, C, A minor, D minor, G, lalu kita haleluya 12 kali, 13 kali, 14 kali, lalu mereka berkata, aku sudah worship God.
Saya kasih tahu, that is just sing a song, playing music. Kalau Yesus gak menjadi orang yang paling istimewa dalam hidupmu, you cannot worship. Kamu gak bisa nyembah, karena ciuman hanya berlaku, diberikan kepada orang yang paling istimewa dalam hidup kita. Makanya ketika Anda benar-benar melakukan worship, Anda itu dibawa going deeper dalam hadirat Allah. Karena worship itu penting sekali. Dan menurut saya, gimana caranya supaya saya bisa connecting with God? Dan salah satu cara yang terbaik adalah worship. Yang kedua, worship hanya dilakukan bisa terjadi dari jarak yang sangat dekat. Nggak ada ciuman jarak jauh. Ada begitu banyak orang tua ngajari yang kurang pas. Bye, kiss, lalu tangkap, lalu simpan, saudara. Nggak ada ceritanya. Ciuman itu hanya bisa terjadi dari jarak yang sangat dekat. Nob gak bisa saudara ngomong gini, wah aku tiap hari cium Leni, Pastor Robert, kami ini romantis. Saya lagi di Batam, saya cium dia. Gimana caranya? Video call. Highland, I love you. Saudara, kalau dia gitu terus, saudara, yang ada juga orang bilang dia gila, saudara. Ciuman hanya terjadi dari jarak yang sangat dekat. Apa pengertiannya? Worship terjadi kalau kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kalau kamu gak punya hubungan dekat sama Tuhan, gak pernah doa, gak baca Alkitab, Anda mau nyanyi sebagus apapun, Anda mau main chord sebagus apapun, Anda cuma main musik, Anda cuma nyanyi, that not worship. Itu bukan worship. Penyembahan itu saking spesialnya, hanya bisa terjadi dari jarak yang sangat dekat. Kalau kamu menjadikan Tuhan orang yang paling istimewa, dan kamu punya hubungan yang dekat, that is worship. Makanya ketika Anda nyembah, ada orang dijamah Tuhan, mengalami hadirat Allah, mengalami kuasa dari penyembahan, karena Anda benar-benar melakukan worship yang benar. Alkitab berkata, Yohanes 4 ayat 20, Yohanes pasal 4, oh akan tiba waktunya orang akan menyembah dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran, bukan dalam bahasa roh. Bahasa roh betul, setuju, tapi kebenaran artinya dia mengerti the essential of worship. Dia mengerti, memiliki pengertian yang benar tentang worship. Ada banyak orang nyanyi lagu penyembahan, oh lagu chordnya bagus semua, tapi orang gak merasakan hadirat Allah. Why? Because that is not worship. Mereka cuma show, mereka cuma pamer. Ada beberapa teman-teman yang ada di luar kota, maafkan saya, ini pengakuan mereka. Kamu mau kemana? Ngamen di gereja. Apa bedanya Anda main di kafe sama gereja? Satu, saudara, main di kafe Anda cuma main menyenangkan orang, tapi main di gereja Anda ngerti the essential of worship. Waktu Anda nyembah, ada hadirat Allah yang turun. Baca dalam 2 Tawarik 7, ketika mereka nyembah, mereka nyanyi sebab Allah baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Awan kemuliaan Allah turun, mereka nggak tahan berdiri, semuanya tiarap, semuanya tengkurap, karena ada kemuliaan Allah di situ. Tapi why ini nggak pernah terjadi di gereja? Karena mereka nggak ngerti how to worship. Mereka cuma show up, mereka cuma konser, mereka cuma main musik, tapi mereka not worship. Karena mereka nggak punya hubungan yang dekat. Worship hanya bisa terjadi if you have a deep relation with God, close relation. Makanya saya berdoa supaya para pemimpin penyembahan, Anda ngerti Anda bukan sedang nyanyi, tapi Anda melakukan worship. Kalau Anda melakukan worship, percaya kata saya pernah baca sebuah buku karangan daripada Sammy Hinn, saudara. Dia adalah adik daripada Evangelis Benny Hinn. Bukunya judulnya Diubah Dalam Hadiratnya. Anda bisa cari di mana-mana. Saudara, dia berkata, suatu ketika dia mohon kepada Tuhan, minta sesuatu permintaan yang belum pernah diminta oleh orang lain. Dia tahu bahwa seisi sorga menyembah Allah 24 jam. Lalu dia bilang, Tuhan izinkan saya, even 1 menit aja, only me yang menyembah Engkau. Boleh gak suruh sorga itu stop sebentar aja, dan izinkan aku nyembah kamu sendirian. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Dia nyembah Tuhan, ngalami hadirat Allah yang luar biasa. Dan dia bilang gini, sorga terdiri dari penyembah-penyembah Allah. You can bring the heaven to the earth, to the earth. Kau bisa bawa suasana sorga itu di gerejamu, di tempat di mana Anda kerja. If you know how to worship God. Maaf ya, banyak pemimpin penyembahan bukan di sini. Tadi Donald bagus.
Banyak pemimpin penyembahan, mereka cuma nyanyi di atas panggung, dan mereka bukan worship. Mereka cuma nyanyi, mereka cuma ngamen. Saya ini punya teman banyak. Saya dulu sekolah di salah satu tempat, saya nggak etis nyebutin namanya. Wah, setelah selesai pelayanan, mereka ke mana, diutus kemana semuanya. Lalu banyak hal, saya ketemu dengan orang-orang, saya ketemu semuanya, dan mereka selalu ngomong ini, gue mau ngamen. Kenapa? Karena habis main dikasih duit, ada love gift-nya. Saya bersyukur 21 tahun IFC berdiri, semua yang main musik gak ada love gift. Karena kita merasa bahwa kita banyak utang dan Tuhan lunasi utang kita. Kita melayani, itu anugerah kalau kita bisa melayani Tuhan. Saya berkhotbah di tempat ini berkali-kali. Ya ngapain saya? Buat kami gak berpikir apa yang kami dapat dari gereja, tapi apa yang kami bisa lakukan yang terbaik untuk gereja Tuhan. Saya bersyukur pengkhotbah di tempat ini punya same spirit, same value. Anak saya main drum tiap minggu, saudara. Sticknya rusak, beli sendiri pakai uang dia, saudara. Dan saya gak marah, saya gak omong, wah gereja ini pelit. No, kita semua sacrifice karena kita tahu melayani sebuah anugerah. Dan itu adalah worship, saudara. That my worship, itu penyembahan kita kepada Allah. Makanya gereja ini orang bilang, wah gereja ini paling lain. Ya saya bersyukur, Anda semua luar biasa. Gak ada satu orang pun yang ada di atas mimbar ini setelah selesai dikasih uang, saudara. Gak ada, saudara. Kita semua melayani dengan segenap hati kita, dengan sukacita. Ada amin, saudara. Esensi yang ketiga, ciuman selalu terjadi dua arah. Saya percaya ini bicara tentang apa? Every time if you worship, He will touch you. Namanya ciuman, saudara. Please don't try this at home. Cuman suami istri yang sudah menikah. Kalau kamu mencium istrimu, pasti ada reaksi. Dan saya mau kasih tahu, if you worship God, Dia pasti akan respon. Makanya banyak orang ketika nyanyi nyembah Tuhan, mereka bisa netes air mata, mereka bisa ngalami hadirat Allah. Kenapa? Karena Dia pribadi yang hidup. Kalau kamu mencium Dia, Dia akan bereaksi, saudara. That is the essential of worship. Diberikan kepada orang yang paling istimewa. Jadi kalau Anda ngomong nyembah tapi nggak ada reaksi sorga nggak bereaksi dengan penyembahan saudara, you are not worship. Kamu belum menyembah. Penyembah yang benar, penyembah yang sejati. Ketika Anda menyembah, sorga akan merespon penyembahan saudara. That is the essential of worship. Dan saya bersyukur Tuhan berikan pewahyuan ini buat gereja kita, karena saya tahu Tuhan akan pakai gereja ini salah satunya di dalam penyembahan. Ada amin, saudara. Yuk semua tim penyembah, makin banyak baca Alkitab, berdoa, dekatkan diri dengan Allah. Karena kenapa? Karena kamu gak akan bisa nyembah kalau kamu gak punya hubungan yang dekat dan tidak menjadikan Dia orang yang paling istimewa dalam kehidupan Anda. Yang keempat, how to connect. Gimana caranya kita bisa connect dengan Tuhan adalah community. Katakan community, komunitas. Saya kurang satu kasih tahu Bobby. Seharusnya tulis I care. Ada amin, saudara. Komunitas yang sehat, Kisah Rasul 2 41-47. Yang pertama dikatakan adanya pertobatan dan pertumbuhan jemaat 41-47. Tekun dalam pengajaran dan persekutuan, doa dan fellowship ayat 42-46 dan 46. Adanya persatuan dan kepedulian yang kuat. Saya beruntung punya ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Nop cerita, ibu-ibu ini ya ngumpuli di duit 1 minggu sekian, kecil tapi sangat luar biasa menurut saya. Dan tujuannya apa? Kalau ada yang sakit kita kunjungi, kalau ada ini, saya bilang that was good. Dan itulah komunitas yang sehat, yang kuat memperhatikan yang lemah. Ada amin, Zara. Saya berdoa supaya kita terus menjaga komunitas ini. Ketika ada yang membutuhkan, Anda yang lebih, Anda menolong. Kemarin ada satu orang datangi saya, Pastor, I wanna bless satu orang. Saya bilang, it's good. Saya senang sekali. Ada yang ngomong, Pastor, aku mau bantu orang ini, silakan. Pastor, aku mau gini, silakan. Karena itulah komunitas yang sehat. Ternyata komunitas itu bisa membawa kita connect with God. Kalau komunitasnya benar, orangnya benar ya, kita jadi makin sungguh-sungguh semuanya. Kita semuanya akhirnya jadi terkonek sama Tuhan. Tapi kalau komunitasnya, maaf ya, negatif,
komunitasnya aneh, suka ngomongi gereja, suka gosipi pendeta, suka jeleki orang, suka ngomongi orang, maka komunitas ini nggak membawa orang connect with God, tapi connect dengan dunia, saudara. Dan saya percaya bagaimana caranya connect with God, salah satunya melalui komunitas yang sehat. Ada favor dari Tuhan dan favor dari manusia. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, saudara. Ada amin, saudara. Yang ketiga, yang berikutnya kita belajar tentang connecting. Yang pertama kita belajar tentang way to connect with God. Lalu yang kedua kita belajar tentang bagaimana bukan cuma jalan, the important of the connection. Lalu way to connect with God. Lalu yang ketiga kita belajar tentang benefit daripada connecting with God. Apa sih akibat kalau kita terhubung dengan Tuhan? Apa sih keuntungannya? Apa sih blessingnya ketika kita connect dengan Tuhan, saudara? Yang pertama, saya yakin dan percaya kita semua akan mengalami peace. Katakan peace, saudara. Saya yakin dan percaya Anda bisa capture ini. This is the benefit of the connection. Saya yakin dan percaya kalau kamu connect with God, ada benefit yang Anda akan terima. Yang pertama, pasti hidup Anda akan shalom, penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, Anda akan mendapatkan guidance. Katakan guidance. Kamu akan dapat tuntunan. Karena ketika kamu connect sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kamu, jalannya ke sini, jalannya ke sini, jalannya ke sini. Oh nak, ini salah. Oh ini gak bener nak, kamu harus lari, kamu harus ini. Oh kamu harus ini. Tuhan akan memberikan tuntunan dalam hidup Anda. Lalu yang ketiga, Anda akan dapat kekuatan, karena Dia adalah sumber kekuatan. If you connect with Him, kekuatannya akan ada dalam hidupmu. Dia akan memberikan kamu kekuatan. Ada amin, saudara. Bahkan dikatakan, saudara, Galatia 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita membutuhkan sebuah kekuatan, saya percaya melalui connection dari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan yang terakhir adalah growth, saudara, pertumbuhan. If you connect with Him, kamu akan mengalami yang namanya pertumbuhan, saudara. Saya yakin dan percaya ini yang paling dibutuhkan, saudara. Kita akan mendapatkan koneksi yang benar, saudara. Dan ketika kita mendapatkan itu, kita akan dapat peace, guidance, strength, and growth, saudara. Kita akan dapat kekuatan yang baru, saudara. Remembering of Pastor John Baker. Ada sebuah kesaksian seorang pastor. Dia memiliki latar belakang. John Baker adalah seorang pria dari Amerika Serikat, mengalami masa sulit dalam hidupnya. Karena sejak remaja ia terjerumus ke dalam dunia kecanduan narkoba, alkohol, kecanduan, dan mengakibatkan John kehilangan pekerjaan. Hubungan dengan keluarganya rusak, dan dia sering berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Lalu dia juga mengalami krisis, karena setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya John mengalami titik yang paling rendah dalam hidupnya. Suatu malam, saudara, setelah dia menghabiskan waktu di luar, di bar, saudara, waktu dia kembali, dia menemukan bahwa keluarganya telah meninggalkannya dia. Dalam keadaan putus asa dan tidak ada harapan lagi, dia akhirnya ingat, saudara, teringat ajaran ibunya tentang iman. Nah, itulah penting kenapa orang tua harus mengajarkan iman, firman Allah, doa kepada anak-anaknya. Di tengah-tengah dia galau, ditinggal oleh semua orang, istrinya, keluarganya meninggalkan dia, dia teringat akan ibunya. Ibunya pernah ngajar tentang iman. Lalu akhirnya dia mulai berdoa dan minta Tuhan untuk menolong dan membantu dia. Dalam sebuah pencarian, akhirnya dia menemukan sebuah kelompok pemulihan berbasis iman, saudara. Di situ John Baker diajar untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Mulai diajarkan mengandalkan Tuhan dari komunitas yang sehat ini. Dan didukung oleh kelompok ini, John mulai menjalani rehabilitasi. Lalu ia belajar mengatasi kecanduan melalui doa, baca Alkitab, dan konseling. Setiap hari
ia menguatkan dirinya dengan firman Tuhan, dan dia mulai plug in, mulai terhubung dengan Tuhan dan dengan komunitas yang benar, saudara. Dan akhirnya hasilnya setelah beberapa bulan, John Becker mengalami transformasi yang luar biasa. Ia tidak hanya bebas dari kecanduan, tetapi juga menemukan tujuan hidupnya. Itu lebih penting dari semuanya. Akhirnya John mulai aktif di gereja, terlibat dalam pelayanan, dan membantu orang lain untuk berjuang dengan masalah yang sama, yaitu kecanduan narkoba. Lalu akhirnya ia dipakai Tuhan menjadi pembicara dalam seminar pemulihan, berbagi pengalamannya bagaimana di masa yang krisis, di mana ketika dia turning back dengan Tuhan, dan Tuhan membuat pemulihan, dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Hari ini John dikenal sebagai seorang pelayan yang menginspirasi banyak orang. Ia menekankan pentingnya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan bagaimana iman dapat membawa pemulihan serta mengubah situasi yang paling sulit sekalipun. 2021 kemarin, he passed away. Dia kembali kepada Allah. Dia pulang ke rumah Bapa. Tapi sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia mengalami transformasi hidup yang luar biasa. Because why? Dia kembali connect with God, dan dia punya komunitas yang sehat. Berapa banyak saudara yang percaya kita dengan Tuhan penting, tapi kita juga butuh komunitas yang setuju, katakan amin. Kita butuh komunitas yang sehat, di mana komunitas ini akan menolong kita. Komunitas ini akan membantu kita supaya kita bisa connect with God. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Sebenarnya khotbah saya belum habis, karena ada yang kedua, yaitu the call to make disciple. Tapi saya nggak mau cuman menjelaskan ini secara cepat lalu Anda nggak ngerti. Tapi saya mau mengajak Anda melakukan sesuatu. Jadi khotbah ini nanti bisa to be continue. Mungkin saya bisa pass to the next preacher untuk minggu depan, supaya dia bisa bahas tentang the call to make disciple. Karena ini penting sekali. Karena buat saya philosophy of the cross, dan dikatakan tidak ada hukum yang lebih besar dari hukum ini, yaitu connect with God and make disciple. Dan saya yakin dan percaya ini IFGF banget. Ini adalah kita connect with God and make disciple. Tiap kali kita ngomong terus connect with God and make disciple. Dan saya berdoa ketika saya mendapatkan tema plug in ini, tiba-tiba di hati saya kuat sekali Roh Kudus bicara, this is the time for share, connect with God and make disciple. Saya berdoa supaya Anda benar-benar ngerti. Kalau saya paksakan untuk lanjutin the call of make disciple, saya rasa sayang sekali. Karena waktu saya baca ini, saya sendiri yang menyiapkan sangat diberkati. Dan saya kepingin benar-benar ini Anda bisa nangkap sebenarnya. Karena ini adalah salah satu DNA yang kuat daripada gereja kita. Connect with God and make disciple. Ada amin, saudara. Dan saya tahu this is the calling to every one of us. Ini adalah panggilan untuk kita semua to connect with God. Lalu habis itu kita make disciple to all nation. Tiap tahun saya berangkat kemana-mana, melayani baik hamba Tuhan, gereja maupun apapun. Karena saya tahu this is the calling of the church. Ada amin, saudara. To connect with God and make disciple. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, tapi saya mau mengajak Anda untuk melakukan ini. Yang pertama saya mengajak, yuk para leader yang di gereja ini bisa bangkit berdiri sekarang, saudara. Yang kedua, Anda datangi jemaat, lalu kumpul satu tempat, lalu mendoakan, saling mendoakan. Saya nggak perlu banyak-banyak, tapi saya mengajak Anda semua yang ada di sini, saya percaya semua kita pasti punya kebutuhan. Mungkin bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, bebas, saudara. Lalu Anda mulai dekati, bilang gini sama mereka, can I pray for you? Lalu tanya mereka, apa kebutuhan Anda? Mungkin dia berkata, tolong doain, bisnisku lagi sepi. Oh, mungkin doain saya, ada keluarga saya lagi sakit. Oh, saya lagi ini, saya lagi ini. It's okay, saudara, karena saya percaya komunitas yang sehat adalah komunitas yang bisa membawa kita to connect with God. Lalu baru nanti saya akan lanjutkan kapan-kapan atau siapapun bicara tentang the call to make disciples, saudara. Ada amin, saudara.
Yuk saya mempersilahkan saudara kita bisa bangkit berdiri semua sama-sama. Kita akan nyanyi sebentar, lalu habis itu selesai nyanyi sebentar, nanti saya akan kasih kode, lalu Anda bisa datangi dan Anda bertanya, "Can I pray for you?" Bisa saya berdoa buat kamu? Apa yang Anda butuhkan? Apa yang menjadi pokok doa Anda? Lalu mulai saling mendoakan. Karena saya percaya everyone need prayer. Tapi saya minta tolong yang cowok datangi cowok, cewek datangi cewek. Amin, saudara. Lalu Anda bisa tumpang tangan di punggungnya dan berkata, "Lord, I bless him." Aku berkati keluargaku. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi apapun, Tuhan jawab, Tuhan dengar doa mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Dan Anda juga ingat, ada beberapa keluarga kita yang datang hari ini. Doakan mereka. Ada yang di rumah sakit di Beria, ya kan, Alicia bersama Nando gak ikut ibadah karena istrinya ada di rumah sakit. Berdoa, saudara. Dan Anda mungkin ingat lagi, ada teman nih yang gak datang hari ini Minggu. Anda mulai berdoa sama-sama, doakan mereka. Karena itulah perlunya komunitas, saudara. Dimana ketika ada satu yang lemah, yang lain menguatkan. Ada satu yang mengalami masalah, yang satu menghibur dan memberi kekuatan dan mendoakan. That is the community yang sehat. Dan saya berdoa supaya gereja kita menjadi community yang sehat, yang bisa membawa, bring people to connect with God. Yang percaya katakan amin.